Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan evapotranspirasi acara 3. Jadi di situ sudah dilihat ada rata-ratanya, itu suhu rata-ratanya itu ada 26,1. Terus ada RH-nya, kelembapan tanahnya itu ada 90%. Karena 90% jadi kita kali 100 jadinya 0,9. Terus selanjutnya itu ada di bawahnya itu ada kecepatan anginnya 1. Terus ada lama penyimpanannya R itu ada 6. Lalu ada lintang lokasinya 8,7577 lintang selatan. Terus ada elevasi Z-nya itu ada 92 dan ada albedonya atau A itu sama dengan 0,0000000049. Oke. Jadi yang pertama itu langkah pertamanya itu kita akan menghitung tekanan uap jenuh, di mana rumusnya yaitu ES sama dengan 0,611 dikali eksponen 17,22 dikali T per T ditambah 237,3. Lalu setelah itu dimasukin angkanya, itu dimasukin suhunya itu kan ada 26,1 dimasukin, lalu didapatkan hasil 3,3825 kPa. Lalu yang kedua kita mencari tekanan uap alkohol atau EA. Rumus EA itu yaitu ES dikali RH, dimana tadi kita sudah dapat ES nya itu 3,3825. jadi dikali dengan RH nya yang udah dikali 100, jadi kita pakai 0,9. Jadi hasilnya itu 3,04425 kPa. Nah selanjutnya itu tekanan uap jenuhnya itu dikurang dengan tekanan uap aktual, yang dimana tadi sudah kita dapat tekanan uap jenuhnya itu 3,3825 dan tekanan uap aktualnya itu 3,04425. Jadi dikurang menghasilkan 0,3383 kPa. Selanjutnya kita mencari konstanta 4098, di mana rumusnya itu 4098 dikali dengan ES-nya atau tekanan uap jenuhnya, sehingga hasilnya itu 13.861,485. Selanjutnya kita menghitung perkalian konstantanya yang 0,0065, di mana rumusnya itu P sama dengan 101,6 dikali 293. Selanjutnya kita akan mencari konstanta dari 0,00163, di mana rumusnya itu 0,00613 dikali P. P-nya belum diketahui sehingga kita mencari P-nya terlebih dahulu. Di mana rumus P itu adalah 101,6 dikali 293 dikurangi 0,0065 dikali 92 dibagi 293. Pangkat 9,8 dibagi 0,0065 dikali 287, sehingga menghasilkan 100,216 kPa. Nah, setelah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus konstantanya, yaitu 0,00163 dikali P, yang mana tadi P-nya udah kita ketahui, tekanannya udah kita ketahui, yaitu 100,216, sehingga menghasilkan 0,1634. Selanjutnya kita menghitung nilai besar panas latennya, di mana selanjutnya kita menghitung panas latennya yang dimana selanjutnya kita menghitung
jumlah panas latennya dimana menggunakan persamaan 2,501 dikurangi dalam kurung 2,361 dikali 10 pangkat min 5 dikali T. Terus jadi kan dimasukin rumusnya dimana T-nya itu 26,1 sehingga menghasilkan 2,4394 mJ per kg. Selanjutnya kita menghitung nilai konstanta psikometriknya menggunakan persamaan CP dikali P dibagi sigma panas latennya, lalu dimasukin tadi udah diketahui CP-nya itu 0,0013 dikali tekanan dibagi panas latennya, dimana tadi udah diketahui tekanannya itu 100,216 dibagi 2,4394 menghasilkan 0,0689 kPa per derajat Celcius. Lalu yang ke-9 itu kita menghitung nilai dari T ditambah 237,3 pangkat 2. Jadi T-nya itu kan 26,1 ditambah 237,3 dipangkat 2 sama dengan 69.379,56 Kelvin. Lalu yang ke-10 itu menghitung kemiringan kurva uapnya dimana menggunakan persamaan 4098 dikali ES dibagi T plus 237,2 pangkat 2, dimana kan tadi sudah kita ketahui ES-nya itu. Selanjutnya kita menghitung kemiringan kurva uapnya itu menggunakan persamaan 4098 dikali ES dibagi T plus 237,2 pangkat 2. Nah, kan tadi udah dicari ES-nya itu 3,3825, T-nya itu 26,1 ditambah 237,2 pangkat 2 menghasilkan 0,1998 kPa per derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu kan kita cari hasil pembagian dari konstanta dan nilai Kelvinnya. Kan kita belum tahu nilai Kelvinnya, jadi untuk mencari Kelvin itu menggunakan rumus T plus 273. T itu kan 26,1 ditambah 273 sama dengan 299,1 Kelvin. Nah, baru kita masukin ke persamaannya itu 900 dibagi 299,1 sehingga menghasilkan 3,0090 Kelvin. Selanjutnya kita akan menentukan hasil data percepatan anginnya itu dimana menggunakan persamaan U2 dikali Y dikali dalam kurung ES dikurang EA dikali TK, dimana U2-nya udah kita ketahui di tabel tadi ada 1, Y-nya juga udah diketahui di tabel ada 0,669 dikali dengan ES dikurang EA-nya tadi juga udah kita ketahui yaitu 0,3383 dikali TK-nya itu 3,0090 sehingga menghasilkan 0,681. Selanjutnya kita akan menghitung besar nilai sudut deklinasinya menggunakan persamaan deklinasi sama dengan 0,409 dikali sin dalam kurung 2V dibagi 365 J dikurang 1,39. Nah, jadi kan di situ kita belum mengetahui J-nya atau integernya, sehingga untuk mencari integer itu kita pakai 4 bulan terakhirnya itu yaitu Januari, Februari, Maret sama April. Jadi ditambah Januari ada berapa hari, Februari ada berapa hari, Maret ada berapa hari, April ada berapa hari. Dijumlahkan sehingga menghasilkan integernya itu 120.
Jadi setelah diketahui integernya itu, baru kita masukin ke rumus. Nilai deklinasinya sama dengan 0,409 dikali sin dalam kurung 2,2 V, kan V nya itu 3,14, jadi karena kita pakai 4 angka di belakang koma, jadi kita menggunakan 3,1416 dibagi 365 dikali 120, integernya itu dikurang 1,39. Kenapa kita menggunakan 365? Karena 365 itu 1 tahun, hari dalam 1 tahun, sehingga menghasilkan 0,2555 radian. Jadi selanjutnya kita akan menghitung jarak relatif matahari ke bumi menggunakan persamaan dr sama dengan 1 plus 0,033 dikali cos dalam kurung 2V per 365 dikali J, sehingga kan sudah diketahui semuanya, jadi menghasilkan 0,9843. Nah, berdasarkan letak lintangnya, jadi kita akan menentukan nilai sudut matahari terbenamnya atau WS, di mana persamaannya itu sama dengan WS sama dengan arc cos dalam kurung min tan elevasi tan deklinasi. Nah, di mana elevasi itu kita harus mencari, kan kita belum tahu elevasinya itu. Jadi elevasinya itu kita cari dengan persamaan min 8,7577 dikali V dibagi 180, sehingga menghasilkan min 0,1528. Nah, sudah diketahui min tan elevasinya itu, sehingga kita masukin ke rumus, di mana menghasilkan 1,5306 radian atau 0. Nah, setelah kita ketahui itunya, jadi kita akan mencari juga lama maksimum penyinarannya atau N-nya, di mana persamaan N itu yaitu N sama dengan 24 dibagi Pi dikali WS, sehingga menghasilkan 11,6929 jam. Selanjutnya kita menghitung nilai radiasi ekstraterestrialnya atau RA, di mana menggunakan persamaan 37,6 dikali DR dalam kurung WS dikali sin elevasi dikali sin deklinasi ditambah plus cos elevasi dikali cos deklinasi dikali sin WS, sehingga dimasukin semua rumusnya sudah diketahui, sehingga menghasilkan 33,1791. Setelah kita ketahui RA-nya, selanjutnya kita akan mencari RS-nya atau radiasi mataharinya menggunakan persamaan 0,25 plus 0,5 dikali N kecil atau lama penyinarannya dibagi N besar atau lama maksimum penyinarannya dikali RA. Nah, diketahui kan tadi di tabel itu lama penyinarannya itu ada 6, dan tadi kita udah mencari N-nya atau lama maksimum mataharinya itu menghasilkan 11,6929, sehingga semuanya dihitung sehingga menghasilkan 16,8085. Selanjutnya kita akan menghitung faktor penutupan awannya menggunakan persamaan F sama dengan 0,9 dikali N kecil dibagi N besar plus 0,1. Seperti tadi sudah diketahui, tinggal dimasukkan sehingga menghasilkan 0,5618. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung besar radiasi gelombang pendeknya atau RNS menggunakan persamaan dalam kurung 1 min A dikali RS.
Jadi setelah semua sudah diketahui, karena semuanya sudah diketahui, langsung saja dimasukin ke dalam rumusnya sehingga menghasilkan 12,9825 mj per m kuadrat per n. Nah, selanjutnya kita akan menghitung emisivitas atmosfernya menggunakan persamaan emisi atmosfernya sama dengan emisi A dikurang emisi Vs, karena itu gak diketahui, jadi kita menggunakan itu dalam kurung sama dengan dalam kurung AR plus BR terus akar EA sama dengan AR-nya itu 0,34 terus BR-nya itu 0,14 terus akar EA. EA itu kita ketahui 3,0442. Setelah semuanya dihitung sehingga menghasilkan 0,0958. Selanjutnya kita akan menentukan nilai hasil perkalian konstanta dari Stefan Boltzmann dan pangkat 4 dari Kelvinnya. Jadi menggunakan persamaan OTK pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat min 9 dikali 26,1 plus 273 pangkat 4 4,90 sehingga menghasilkan 39,2158. Selanjutnya kita akan menentukan radiasi gelombang panjangnya atau RNL dengan menggunakan persamaan F dikali A aksen dikali OTK pangkat 4, dimana semuanya sudah diketahui, tinggal dikali sehingga menghasilkan 2,1106. Nah, setelah itu kita akan menghitung besar radiasi netonya atau RN-nya menggunakan persamaan RNS atau gelombang radiasi pendek dikurangi gelombang RNL atau gelombang radiasi panjangnya sama dengan, sehingga tinggal dimasukin, tadi sudah diketahui, sudah kita cari, sehingga tinggal dimasukin hasilnya itu sama dengan 10,8319 mj per meter kuadrat per n. Selanjutnya kita akan mencari hasil konstanta 0,408-nya dikali sudut miringnya dan dikali RN-nya atau radiasi netonya, sehingga sudah diketahui semuanya sehingga menghasilkan 0,8830. Nah, hasil tadi itu dijumlahkan dengan kecepatan anginnya sehingga menghasilkan 0,9511. Nah, dari semua yang kita cari itu, selanjutnya kita akan menghitung semuanya menggunakan rumus sudut miring ditambah Y dalam kurung 1 ditambah 0,34 dikali U2-nya atau kecepatan anginnya, sehingga menghasilkan 0,2894. Nah, setelah semua dihitung, jadi kita akan menghitung nilai evapotranspirasi acuannya atau ET-nya sama dengan 0,9511 dibagi 0,2894 sehingga menghasilkan 3,2864. Nah, setelah evapotranspirasi acuannya diketahui, kita akan mencari evapotranspirasi tanamannya, di mana tanaman yang kita itu adalah wortel, sehingga itu kita carinya ada 3, sehingga itu menghasilkan, itu hasilnya ada di situ. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.